Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini dan masih bersama kami berdua. Ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi sebelum ke cerita saya juga mau nyapa kawan-kawan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita berdua hadir di ngobor ya, Bi. Ngobrolin yang horor-horor. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, hari ini ada sebuah cerita dari Mbak Rum di Banyuwangi, Bi. Menceritakan sebuah kisah horor yang dialami beliau sendiri dan juga kakaknya yang bernama Yanto. Kejadiannya tahun 2011 kalau tidak salah katanya, kurang lebih tahun segitulah. Jadi saat itu keluarga lagi sedih juga ngadepin anaknya yang bernama Yanto, kakaknya Mbak Rum itu loh. Sebab apa? Setelah dia itu diputusin sama ceweknya, jadi pemurung, nggak mau ngomong gitu loh, Bi. Ya sempat depresi, benar-benar depresi sampai dibawa ke beberapa alternatif lah, pengobatan alternatif. Ada kadang-kadang kumat, kadang-kadang benar. Cuman kalau lagi benar pun ya speakingnya nggak banyak, ngomongnya paling sedikit. Itu pun sama keluarga aja sedikit, apalagi sama tetangga, sama orang lain itu nggak mau ngomong sama sekali. Itu alternatif dukun gitu maksudnya? Iya, semacam penyembuh lah ya. Terus gitu. Nanti dibilangnya kerasukan gitu. Ya, semacam itulah. Ya. Tapi kan penyebabnya udah jelas. Tapi kalau dokter tetap, ya itu ya. Berarti orang kalau habis diputus rawan kerasukan gitu. Rawan, kemungkinan kerasukan hatinya. Ya namanya, ya jadi kan si Rum jadi bilang begitu, dia juga belum bercinta, artinya belum pacaran, belum membuka hatinya buat cowok. Waktu itu dia itu SMA kelas 2. Ngelihat si Yanto yang seperti itu kan, ya Allah, patah hati kok kayak gitu banget ya. Ya wong patah hati, patah tergores saja sakit, biar apalagi tugel gitu loh. Rentang aja kan berbahaya ya kalau kayak seperti itu. Akhirnya dia untuk berpikir ulang, kalau saya kayak Mas Lanto, aduh bahaya ntar wis, lagian saya masih kecil begitu kan. Nah, Rum itu punya paman adiknya ibu, namanya Salim. Salim pun mendengar kabar itu juga, dia juga bisa wirawiri di rumah, ke rumahnya mereka begitu ya. Tapi hari itu datang berbondong-bondong bareng sama istri, sama anak-anaknya yang mau nengokin si Yanto karena belakangan lagi kumat, Bi. Jadi kalau kumat gimana? Belum digambarin, diem aja gitu ya? Diem, Bi. Ngapa-ngapain toto ke belakang kayak gitu loh. Nggak banyak ngomong lah seperti itu, dan itu kan terawasi lah kalau kata orang sini. Terus Salim itu dulu itu akrab banget, paling deket sama Salim si Yanto itu. Akhirnya Salim ngejak ngomong, negur Yantonya di kamar mulu, nggak mau keluar. Bagi Salim jangan-jangan apa malu sama istri sama anak-anak, ya wis. Akhirnya mereka permisi pulang. Besok paginya datang sendirian si Salim. Om Salim itu datang sendirian. Terus mau keluar lah si Yanto itu, ada orang tuanya, ada si Rom duduk bareng. Terus kayak iseng-iseng berhadiah gitu loh Salim. Tok, ikut Om aja yuk ke kota, rumahnya kan di kota, Bi. Ketemu banyak orang, kamu nanti sibuk-sibuk seneng di sana, syukur-syukur dapat cewek lagi. Bagi orang tuanya kan dalam hati, mana mau, katanya suruh ikut kerja, biar fresh, biar apa. Wong di sini nganggur-nganggurin aja. Kayak gitu paling suruh kerja di luar perkiraan orang tuanya. Yang tuh bilang, yuk langsung kayak gitu, Bi. Nah terus Salim ngomong, beneran? Iya sekarang, yuk sekarang. Akhirnya kan orang tuanya sudah, bener tuh kamu mau ikut sama Om? Iya Mas, saya mau ikut. Ya langsung orang tuanya beresin baju secukupnya sebelum berubah pikiran, Bi. Salimnya nyesel gitu. Salimnya nyesel, gitu kan. Kuruan. Cuman pura-pura juga lagi mau dikerjain. Apalagi makanya gimana segala macam lah seperti itu. Mungkin buat tukang parkir bagus. Diem aja gitu kan. Setahu-tahu yang penting kalau mau keluar deketin gitu. Diem aja yang penting. Nanti dikasih. Suka juga sama tukang parkir yang memang dia bener-bener gitu ya. Sering nyabrangin gitu lebih ke cuman nampani duit tok gitu. Ngerapiin motornya, muter-muterin gitu ya. Itu benar-benar kerja ya kan. Nah, dicekin bannya gitu. Mas ini kurang angin kayaknya. Kurang angin. Gimana kalau kita tambahin gitu. Nanti bayarnya lebih.
Sering Itu, lagi. Bagus. Nah, ini lanjut cerita Bi. Dibawalah oleh si Salim. Dan pakaiannya pun ya ngomong orang lagi kayak gitu kadang lucu. Kotanya juga wong desa kota nggak terlalu jauh. Kayak mau ke rantau jauh banget gitu loh. Pakaiannya keren, setil, sepatuan segala macam. Nggak diceritain, tapi kemungkinan pakai kacamata. Nah, jalanlah sama si Salim itu boncengan motor. Nah, keluarga ngomong, bapak paling nyampe sana juga minta pulang, ibu paling ya enggak, paling 2 hari 3 hari pulang. Nah, tetangga ada yang ngomong, lah paling juga sampai rumah langsung minta balik lagi. Bahkan ada yang ngomong, enggak turun dari motor aja minta balik lagi, paling kayak gitu ya kan. Jadi si Rum enggak, muka-muka kayak gitu. Tahu-taunya di luar perkiraan lagi, aman, enggak ada telepon dari si Om Salim, berarti kan kemungkinan betah. Setelah seminggu 2 minggu, ada 2 kemungkinan sih, gak ada pulsa. Iya juga ya, Bi. Kalau nggak di sana malah diracunnya nggak tahu, Bi. Ya was-was akhirnya karena nggak ada kontak kan orang tua. Apa diparani bahaya, Pak? Diparanin aja. Jangan, nanti ketemu kamu minta pulang. Udah biarin aja, kita tunggu si Salim mau ngabarin apa. Ternyata Salim nelpon, ditunggu-tunggu nelpon. Alhamdulillah Yanto sekarang ya walaupun nggak nganter-nganter galon, tapi udah jadi pengusaha gitu, pengusaha galon sekarang. Udah mau, kalau ada orang mau isi galon, bilang ke saya, Om, ada orang isi galon. Kadang juga dia ikut bersihin, terus ngangkat ke bawah, tapi belum nganter. Wah, seneng banget. Kerjanya sama si omnya itu. Iya, si Salim itu tuh kerjanya anuin galon loh, isi ulang loh. Nah, seneng kan dengar kabar seperti itu. Terus nelpon lagi minggu berikutnya, sudah mulai nganter galon sendiri, tapi yang deket-deket. Keluarga kan bahagia. Oh, ternyata emang deketnya sama omnya. Bagus di situ, nggak perlu ke dukun, nggak perlu apa gitu kan, Bi. Nah, terus telepon juga sama si Rum. Bahkan dia itu katanya sekarang aku udah kenal sama cewek, Rum. Sama adenya nelpon. Namanya Dewi, orangnya begini begitu. Nah, Rum juga ngomong, hati-hati Mas, nanti kamu patah hati lagi. Enggak, tenang aja, dia orangnya baik. Wes kan. Nah, satu malam, Bi, Rum kan nggak biasa tidur nyampe larut, bahkan fritokan jam itu yang enggak. Jam 11-an itu udah mulai persiapan tidur, pakai baju tidur, apa-apa dicopotin biar longgar gitu kan. Giliran mau ngeliat begitu, terus dengerlah suara motor dek 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 dek, dek di depan. Nah, kalau misalnya di kampung yang sunyi senyap, suara apapun biasanya nampak lebih kencang gitu kan ya, dari suara-suara yang lain. Loh, kok ada motor jam segini? Apa bapak punya tamu? Tapi kan jam segini tidak pantas, jam 11. Apa motor tetangganya juga agak jauh, ada kebun gitu ya. Terus tok 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 tok, tuh kan ngetok di sini. Karena udah malas, Rum nggak mau buka, biar emak aja yang bukalah. Loh, ngetok terus ini. Berarti ibu mungkin emak saya udah tidur. Keluarlah dia, si Rom. Pas nengokin kamar orang tuanya itu rada melimping. Mereka udah tepar semua, Bi. Mungkin capek gitu ya. Terus pas dia keluar, dengar suara, Rom. Wih, suaranya Mas Yanto. Dibuka, sumringah Yanto, kelihatan ganteng. Mas, kok jam segini ini apa datang ke sini? Ya aku pengen ketemu ibu sama bapak. Udah tidur kan, diketok-ketok juga nggak keluar. Nah, sembari ngomong kayak gitu, Rum ngeliat ke arah motor, ternyata di situ ada perempuan, Bi. Nah, dia ngomong begini, kamu datang sama siapa? Itu sama si Dewi, ngomong begitu. Nah, Rum ngeliat sosok Dewi, itu enggak banget. Bahasanya ini, untuk dari penampakannya, terlalu modis, terlalu seksi, walaupun belum nengok ke arahnya dia itu loh. Tapi dia juga risih, kalau misalnya datang ke sini mau bertamu, ya agak sopan loh. Kemari loh sama. Emang nggak pakai celana waktu itu? Apanya? Udah pakai celana gitu. Diceritain rok. Ya, Mas. Nggak pakai atasan gitu. Nggak pakai atasan. Terlalu seksi. Untuk Yanto itu, maksudnya wong dulu Mbak Rini aja yang biasa aja, kecewanya bisa bikin seperti itu. Apalagi secantik itu, dampaknya nanti bisa terlalu parah kalau kecewa gitu loh. Nah, tapi ada nggak sukanya, dia kok nggak turun di motor kayak gitu lah, nggak sopan lah menurut si Rum, nggak sreg. Nah, ketika si Yanto ngomong, Rum, aku pengen ngambil sesuatu Rum di dalam yang ketinggalan, terus aku pengen minum. Yaudah Mas, masuklah si Yanto. Nah, Rum mulai nengok lagi ke arah Dewi. Pas si sosok Dewi itu nengok ke arah Rum itu, jelek kayak di sininya tuh
kagetnya karena terlalu cantik, terlalu cantik untuk ukuran orang-orang yang biasa dia lihat lah. Setan lah itu. Iya, tebak aja setan wis lah, cerita kesuwen. Iya, udah itu setan gitu kan. Iya. Obrolan tadi seakan-akan nggak terjadi. Udah selesai berarti. Terlalu cantik untuk ukuran orang-orang yang pernah Dek Rum itu cerita, karena waktu itu masih muda saya panggil Dek Rum. Itu terlalu cantik dan matanya itu kayak nggak suka ngeliat si Rum itu, kayak nggak suka, nggak ngomong, nggak apa, tatapannya benar-benar datar. Terus ya mau kemari atau apa, cuman longo ngadeg di sana gitu ngatin. Nah nggak lama sih Yantonya keluar, itu Mbak Dewi Mas. Iya, tapi dia kayaknya buru-buru soalnya nanti takut dimarahin sama orang tuanya, udah malam. Oh ya wis. Nah itu nengok ke arah Dewi lagi, udah ketutupan daun pisang, rimbun-rimbunan lah kayak gitu. Nah setelah ngelihat Dewi yang begitu, tatapannya kayak dia tuh ya merinding, ya nggak enak, jadi jalannya meriang. Lihat apa aja meriang si Rumnya, meriang. Malamnya mimpi nggak enak, ketemu lagi. Enggak, waktu itu berarti nggak ketemu sama orang tuanya? Enggak, tidur sih, tidur langsung balik lagi. Katanya mau nganterin, takut orang tuanya nyariin, marah-marah lah seperti itu. Rum habis ketemu sosok Dewi itu badannya jadi, padahal baik-baik saja, tadinya itu baik-baik saja. Ingat mulu cara dia ngeliat, wajahnya seperti itu, serem jatuhnya, bukan cantik, serem. Nah, jadi meriang sampai di mimpi itu ke gawang elu, bahasanya sini itu ke gawang elu, ke bawah tidur. Tapi di sana-sananya dia berdiri bukan di motor, di depan motor atau di samping motor, bukan, tapi ada background semacam rumah-rumah gede, tapi udah temboknya ngelupas, banyak alang-alang tinggi, nggak kurus, nggak kerawat lah sama sekali. Dia berdiri tepat di pintu yang memang nggak ada daun pintunya, ngomplong, serem. Bajunya juga kayak nggak kayak lagi malam itu, tapi mukanya sopan, jelas. Lebih sopan. Kayak kuntilanak gitu, rapet. Kayak gitu, long dress begitulah, long dress. Tapi warnanya apa nggak diceritain. Itu sampai pagi menjelang orang tuanya menyadari Rum itu kok badannya panas, kamu sakit Du. Dia pengen cerita semalam itu Mas Yanto datang terus saya ngimpi begini, tapi nggak tega. Enggak, udah disimpan aja, siapa tahu saya salah lihat terus saya emang lagi sakit. Cuman ngomong, Mas Yanto semalam datang nyariin ibu udah tidur, bisa nurutin, ngerti kan seperti itu. Udah kangen sih Bi. Ya udah mah nanti juga main lagi ke sini, wes kan. Nah setelah hari itu si Yanto kemudian berkala lah 3 hari sekali atau 4 hari telepon ke Rum, dan dia itu sering ngomonginnya belengeri Dewi terus kayak orang bener-bener kedanan. Nah akhirnya berbarengan dengan itu pula Rum mimpi hal yang sama di rumah itu, dia berdiri persis dan menghantui lah. Kadang-kadang dia lagi duduk kayak situ gitu, ya mukanya si Dewi kayak ngancem, seolah-olah ngancem, dia merasa sendiri atau seperti apa. Jangan ikut campur. Iya, biasanya kan begitu. Biasanya nanti mungkin ada kata-katanya selalu begitu. Jangan ikut campur. Ya mungkin akan seperti itu. Kalau memang ada kata-kata itu, berarti dirimu bisa menerawang Bi. Enggak, maksudnya kan seringnya begitu. Iya, siapa tahu nanti ada loh. Kan katanya yang cerita, ya kan. Siapa tahu nanti masih dirahasiakan. Kemudian karena dia merasa tertekan, kayak ada yang nggak beres di diri kakaknya gitu ya, khawatir, takut gimana wong saya juga nggak lumrah. Terus meriang lagi sampai dipanggilin wong pinter juga lah, seneng manggil wong pinter si orang tuanya Bi. Diomongin Rum itu kesambet, jadi ketawain sama bapak ibu, kesambet apa, anak ini nggak pernah kesambet. Tapi sebagai Rum dirinya dia sendiri, aku memang kayaknya iya, yang dia rasain memang yang aneh, aku aneh begitu loh. Nah akhirnya setelah dia baikan sendiri, minta dianterin sama teman ke tempat Salim, Salim pengen ketemu sendiri sama si Yanto kan. Itu si Rumnya. Iya, ternyata Yanto katanya lagi ngirim galon. Nah itu di situ rada kaget juga, ternyata Salim curhat, Rum, kakakmu tadinya seneng ya mau ikut kerja, wira-wiri udah mulai ngantar galon. Ya saya seneng lah ada perbaikan seperti itu. Tapi belakangan bangunnya siang terus. Kalau malam sering pulangnya sampai larut. Katanya jalan sama Dewi. Ya sampean pernah lihat sosok Dewinya apa? Dibawa ke sini apa enggak Om? Enggak pernah sekalipun, enggak pernah dibawa ke sini. Kalau saya
bilangin yang baik-baik, dia nggak ngelawan. Kakakmu nggak ngelawan, tapi rautnya nggak seneng, nampak nggak seneng banget. Akhirnya Rum itu menanyakan begini, ya apa yang ada di dalam mimpinya? Om, lingkungan sini tuh ada rumah yang seperti ini enggak? Yang modelnya tua, terus bangunannya udah pada ngelet, ada pagernya, wah serem om. Kamu ngapain nanya-nanya rumah itu? Kayak orang kaget gitu loh, Salimnya. Terus Salimnya bilang, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Belum. Nah terus, belum berarti kemungkinan ada dong ya. Bisa jadi. Jangan kepancing. Kemudian, kamu ngapain nanya-nanya rumah yang kayak gitu? Om kok jadi nadanya kayak ngegas bahasanya nah sini. Emang ada? Ada, tapi itu area serem. Kalau malam itu nggak ada orang berani lewat situ kalau nggak kepaksa banget. Itu sebelah selatan. Emang tempat apaan sih? Kamu mau nanya itu mau apa, Rum? Enggak om, saya kan temennya dekat situ. Ada rencana mau nginep. Ngadihinya seperti itu, Bi. Enggak usah lah. Kalau nggak penting-penting banget katanya. Kalau mau ya siang main, nggak usah nginep-nginepan. Sesuatu nih ya kan. Nah wis, akhirnya dari situ dia balik lagi ke rumah dan merencanakan untuk mendatangi rumah itu, Bi. Kemudian dia ngajak temennya, mungkin yang suka sama Rum, namanya Randy, begitu ya. Ren, aku diantar. Randy lagi. Si siapa ya? Keluar lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Randy, Rudy, ya Adi. Rudy aja ya. Randy udah pernah kan. Akhirnya sama si Randy bahagia banget. Randy atau Rudy jadi. Rudy aja wis. Ya sudah Randy aja nggak apa-apa. Randy Rudy Susanto. Berarti namanya kan ada. Iya Santo aja. Santo. Nah, sama si Santo, kemudian saya seneng banget dia suka sama Rum, diajak boncengan Bi. Apalagi itu sore yang adem. Rum nempel Rum gitu kan. Rum nempel mau cek lalen gitu kan ya. Nyel-nyelnya mana Rum? Motornya kan dia ada grand, ada macamnya, ngambilnya yang itu R berapa ya supaya kan mungkin. Ya itu nggak diceritain, ini improvisasi aja ya, maaf ya Mbak Rum. Kemudian jalanlah ke lokasi yang ditunjukkan sama Om Salim ke sana. Randy Randy aja wis bilah. Nah Randy itu termasuk uang sing gagahan gimana sih? Karena Rum juga sudah menceritakan ke dia pengalamannya kemarin, kakaknya itu ada si Dewi, serem begini-begini, kata dia, setan siapa? Makanya dia minta bantuan. Iya, gitu. Setan nggak ada yang kayak gitu Rum. Lagian saya tuh, dulu lagi di kepanduan cerit malam siapa sih yang aniin? Segala macam lah, dia itu enggak banget yang kayak itu. Lu tuh bawa orang yang tepat, seakan-akan seperti itu. Wis kan monceng nyekep gitu kan. Nyekep ya kan. Nepeng mana ya kelihatan kan seperti itu. Nah kemudian jalanlah ke sana dengan milih jalan-jalan yang wagu sengaja kan seperti itu. Nah sempat keder wong petunjuknya cuma ngidul kemana, wong jalannya ada ngidul ada ngalor. Nyari bener-bener nyari dengan intuisinya, dia mau nyari rumah yang seperti gambaran. Berarti itu di lingkungan Salim situ ya, Salim ya. Agak jauh ternyata di Bodoni lah seperti itu. Ya agak jauh lah, jauh-jauh dekat. Kemudian sekitar mungkin jam 5-an karena dia berangkat itu ya sekitar jam 4-an, jam 5-an baru dia ngeliat lokasi-lokasi yang mirip ada seperti itu. Tapi kok nggak suwung, bagus. Nah pas ngidul lagi ternyata ada rumah yang persis banget sama gambarannya yang di mimpi itu, tapi dia nggak berani berhenti itu di depan rumah, di depan pagar. Emang fix kayaknya suwung, alang-alangnya kayak di mimpi semua serem banget. Cuman dia di seberang jalan, berhentinya di seberang jalan di bawah pohon. Di situ Randy yang tadinya benar-benar gagahan, wani sama setan apa sih, menang celep baru ngeliat kayak gitu. Loh kamu kok jadi nggak ngomong? Serem banget Rum. Aduh, udah ngomong kayak gitu, udah serem banget. Lah akhirnya nggak mempedulikan soal Randy. Pokoknya kamu di sini, kamu jangan ke sana Rum, bahaya, jangan nyebrang maksudnya. Nah di lingkungan itu sesore itu, yang mau maghrib jam 5 lebih setengah 6, jarang orang lewat banget lebih. Ngeliatin ke dalam memang bener ada pintu utama itu nggak ada daunnya, sudah bolong. Yang Rum rasakan memang ada yang ngeliatin dari dalam, tapi nggak berbentuk sesuatu dalam perasaannya dia sendiri. Kayak ada yang ngawasin kita. Malah Randy yang ngomong, Rum, kayaknya ada yang ngeliatin kita dari dalam. Oh, kamu ngomong kayak gitu, wong saya jangan rasa seperti itu. Yuk pulang yuk. Motor nggak rapi. Joglang nggak hidup. Itu sempat agak lama, itu kayak Rum itu semacam kayak waktu dikeret begitu loh. Padahal tadi ya tengah 6 atau apa, tahu-tahu azan maghrib, bentar banget azan maghrib, motor jalan,
boncengan lah si Rom membonceng. Ini kali ini Randy nggak ngomong nyikep po. Takut, Randy juga takut. Yuk kita jauh yuk, jangan di rumah, takut kayak ada ya, kita ada yang ngawasin, kayak ada yang liatin. Nah, ketika jalan Randy ngomong begini, Rom, ini rumah serem banget. Tapi Rom tuh nggak dengerin sama sekali ucapan Randy. Karena apa? Dia itu ngelihat gerobak, ada gerobak di pinggir jalan, mungkin bekasnya es apa atau apa. Di sampingnya ada yang berdiri, mbak-mbak, mukanya Dewi, persis banget mukanya Dewi dengan tatapan yang sama, nggak suka. Cuman bajunya kayak baju ya orang desa biasa, yang nggak ada reaksi apapun. Terus kok Dewi, ya Allah, masa Dewi ada di situ sih? Oh, Dewi kok orang apa bukannya? Tapi kan maghrib sandakala. Akhirnya ngomong, Ren, tadi kayaknya aku ngelihat deh di di gerobak bekas itu yang tutup, kayak ada Mbak Dewi, masih sopan dipanggilnya Mbak kan. Terus, oh nggak ada orang sama sekali, kamu dari tadi tuh nggak ada orang. Masa iya yang lihat cuma aku? Akhirnya jalan lagi. Itu cuma diem-dieman karena masing-masing kayak takut gitu. Rum juga ngerasa takut. Pas jalan sekitar 10 menit kemudian, itu udah lepas maghrib, tiba-tiba direm mendadak. Otomatis nempel semua, nyel, ngumpul sedikit, impuls ya, balik lagi, set, nyetan kedua. Apa mas? Ya gitu, kenapa Ren? Enak katanya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi gitu kan. Kemudian, ada bancakannya gitu. Nah, ada bantalannya. Terus enggak, kayaknya kempes deh. Enggak. Kempes apa aja, kamu kurang ajar gitu. Kamu kurang ajar. Aku udah merawat dengan baik. Bannya gitu kan. Iya, bannya. Ternyata Randy itu merasa ban itu ngegol di bawah itu enggak imbang, enggak enak. Kempes, kamu turun dulu, turun nasi Rom, diperiksa ban belakang. Loh, kok atas ya? Kok ini kok keras, enggak kempes? Emang iya enggak keras. Nah, terus mungkin ban depan juga enggak keras. Nah, wis itu gelap di area itu, gelap dan jarang orang lewat. Nah, saat Randy ngomong ini ban di depan juga beres, kenapa aku ngerasain aneh sih? Tadi kayak bener-bener ban kempes. Kalau aku kempes rasanya kayak gitu. Atau motor datang, ada motor satu datang, terus di sampingnya itu ngomong, Mas, jangan ikut campur. Gitu. Jangan ikut, belum. Terus nanti berarti kemungkinan ada ya. Terus berhenti, terus kenapa Mas? Bocor? Enggak, tadi ini Mas umuran sekitar 25 tahunan lah, segitu, pemuda. Terus ngomong, ini tadi saya ngerasanya kempes, tapi pas saya periksa enggak. Oh, kirain bensin habis atau bocor, saya pancal, katanya seperti itu. Randy-nya mau dipancal. Enggak Mas, makasih. Nah, ini lagi Randy ngomong seperti itu, si Rum itu udah gak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian apa? Dalam pandangan Rum itu, dia itu ngukur ya jarak 1 meter aja nggak ada. Si cowok itu boncengin sosok Dewi di belakangnya dengan pakaian yang hampir mirip dipakai lagi malam itu. Seperti itu, dia itu bonceng cowok tersebut, mukanya Dewi, melotot, matanya, wah serem banget itu ya, depan. Rum sampai nggak bisa ngomong, bener-bener lidahnya, si bibirnya itu kaku, cuman bisa ngeliatin, mau ngelepasin pandangannya dari si Dewi aja nggak bisa. Dan dia ngomong gini, jangan ikut campur. Iya gitu. Jangan ikut campur, ngomongnya persis. Berarti kan situ tahu kejadian yang mau terjadi. Keren juga ya. Nggak ngarang ini loh, emang ceritanya begitu. Kata Mbak Rum, jangan ikut campur, katanya seperti itu. Nah kemudian, ya mau ikut campur apa? Saya ikut takut, bukan ikut campur. Saya cuman khawatir sama kakak saya. Situ kemungkinan bukan orang. Dalam hati seperti itu. Itu sampai motor itu jalan. Nah, motor itu jalan, kemudian Rum roboh, kayak lunglai begitu. Karena apa? Ketika motor itu jalan menjauh, dia kan bonceng ya normal, ke depan ngadepnya bonceng seperti, tapi kok nengokin ke mukanya Rum nyampe kebalik, jadi mukanya kayak ada di atas punggung. Itu yang bikin Rum itu fix ini bukan orang, itu dia itu langsung lemes, jatuh. Randy-nya, kamu kenapa? Kamu jatuh kayak gini, kamu kenapa? Oh, itu Mbak Dewi, itu boncengin Mbak Dewi. Boncengin siapa? Bagi Randy itu ngeboncengin siapa-siapa. Yang lihat cuman Rum tok gitu loh. Itu tadi boncengin Mbak Dewi, mukanya nyampe keputar begini Ren, mukanya di belakang. Oh, kamu ngaco aja. Tapi Randy juga takut. Pantasan tadi Mas itu bilang, saya juga ngerasain kayak ada yang boncengin sesuatu, katanya seperti itu. Lagi ngobrol-ngobrol itu lebih. Rom kan udah gak dengerin kan, udah takut. Ayo kita pulang. Kita pulang aja sekarang.
motor juga nggak kempes. Akhirnya bukan pulang, Randy itu malah bukan ke arah ke kampungnya gitu ya. Mau kemana Ren? Mau ke sini, ke Wasaya katanya seperti itu. Ke Wasaya, Wong pinter mana? Yuk, singkat cerita. Ke Wanya dia, kemudian diomong itu di detik itu Rum udah nggak ingat kejadian apa-apa lagi. Yang jelas dia naik motor, tapi menurut Randy ngaco di belakang itu mulai ketawa-ketawa sendiri Rum waktu itu, dan ngelihat di spion yang paling ngeri bukan wajahnya Rum yang diboncengin gitu loh. Pas ketemu Wanya ini kesurupan, digangguin, dan kakaknya ini dalam bahaya. Singkat ceritanya lagi, di hari yang sama itu kan diberesin sama Wanya, nanti ketemu, cuman jangan kaget kalau kondisinya kenapa-napa. Di hari yang sama malam itu geger orang pas dia pulang ke rumahnya, ternyata siapa yang pulang ke rumahnya? Si Rom bisa pulang dianterin Randy, udah baikan. Udah malam juga mungkin jam 10:30-an. Ternyata ngelewatin jalan kampungnya itu di rumahnya uanya Rom itu banyak orang, bahkan ada mobil di situ. Ada apa? Itu kakaknya ditemukan di rumah itu, dan ada yang lihat boncengin cewek masuk rumah itu. Uanya kan juga lagi sakit, dibawa rumah sakit. Jadi kayak rumah itu kosong gitu loh, dibawa masuk. Tapi ada suara teriakan warga, akhirnya masuk itu Randy udah banyak darah dan pingsan, posisinya pingsan. Akhirnya tadi warga ya gotong royong lah bawa dia ke rumah sakit. Itu baru banget, dan Rum sempat melihat mobilnya itu ada hazard begitu ya, dip mobil bawa kakaknya itu ke rumah sakit. Akhirnya bukannya nyusulin, dia langsung pulang ke rumah, ngasih tahu orang tuanya segala macam. Ya sampai sekarang katanya sudah lepas dari gangguan itu semua, tapi keadaannya yang masih seperti itu, masih sampai sekarang lah traumanya seperti itu. Ya cinta itu. Itu harus dibawa psikiater sih, itu kerusakan jaringan otak. Harusnya ya ya, trauma mendalam ya Itu aja. Tapi bener jangan ikut campur kan. Itu tetap sih. Tak tandain gitu. Jangan ikut campur. Terus apa lagi Bro Ayung? Iya. Apalagi sering. Oke. Itu aja. Baik cerita dari Mbak Rum ya tentang siapa tadi, Mas Yanto ya. Ya semoga apapun yang terjadi, semoga setelah cerita ini dibawakan Mas Yanto kondisinya justru membaik. Itu aja ya Bro Ayung ya. Baik, kita minta maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata hati telinga kawan-kawan semuanya, bercandanya kelewatan, nggak asik gimana, ya mohon dimaafkan. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Ditunggu episode selanjutnya ngobrol horor. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.